Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Sekarang marilah kita belajar tentang mekanisme market. Jadi kenapa di market itu harga bisa terjadi naik dan turun? Pasti ini ada penyebabnya ya teman-teman. Makanya di dalam market trading itu, baik di forex ataupun di saham atau di kripto, yang membuat harga itu naik atau turun dikarenakan di dalam hukum dagang itu berlaku namanya supply dan demand. Nah, ini supply demand inilah yang mengakibatkan harga barang itu akan terjadi naik dan turun. Supply biasanya juga disebut penawaran dan demand adalah permintaan. Di sini kita lihat ya candle-candle di grafik ini ya. Ini adalah gold, yaitu emas. Kenapa di sini akan terjadi candle merah dan terjadi candle biru? Lalu siapa yang mewakili candle merah dan siapa pula yang mewakili candle biru? Tentu saja di sini candle merah yaitu diwakili oleh supply. Supply itu adalah orang yang ingin menawarkan barang untuk dijual. Dan bahasa pasarnya ini adalah penjual. Biasa orang juga sebut supplier. Biasa orang yang menawarkan barang untuk dijual namanya supplier atau penjual. Lalu demand. Demand itu siapa? Demand itu adalah orang yang membutuhkan barang. Orang yang permintaan kebutuhan barang sehari-hari. Ya, contoh seperti beras. Jadi di suatu market itu atau di suatu pasar itu terjadinya suatu perdagangan karena adanya yang menjual dan ada yang membeli. Kalau tidak ada yang mau jual dan tidak ada yang mau beli, artinya tidak terjadi perdagangan. Maka itu sering kita katakan setiap perdagangan itu bisa dipengaruhi oleh supplier sehingga harga itu akan terjadi turun dan juga dipengaruhi oleh demand sehingga membuat harga itu naik. Kita ambil contoh beberapa candle di sini ya. Kita lihat di grafik ini ya. Kita lihat ini grafik ada naik ya, yang biru ini naik, yang merah ini turun ya. Artinya begini teman-teman. Kita ambil dulu candle merah. Candle merah yaitu mewakili penjual ya. Artinya terjadinya perdagangannya harus ada penjual datang dulu. Kalau tidak ada barang yang dijual, ya pembeli mau beli apa nggak mungkin ya. Nah, makanya kita lihat di sini. Makanya kalau Anda belajar proses grafik ini, yaitu proses candlestick ini, dengan sendirinya nanti Anda akan paham. Kita mulai lihat di sini saja ya teman-teman supaya lebih mudah. Di sini kita lihat ya terjadi candle merah, 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 merah. Artinya kalau kita kuncikan dari sini ke sini ya. Nah ini. Kita kuncikan dari atas ke bawah yang candle merah. Ini artinya kalau ini kita artinya yang merah ini kan yang datang ini penjual ya. Artinya di dalam 1 menit, ini kan saya menggunakan candle nih, M1 itu 1 menit. Menit pertama penjual datang ya menawarkan barang dagangannya. Kapasitasnya berapa banyak? Kapasitas suatu barang ditawarkan adalah sebesar body candle. Jadi body candle ini adalah kapasitasnya. Kalau contoh seperti di sini ya teman-teman ya. Nah nih. Kalau anggap yang panjang ini umpama ada yang menawarkan beras nih 10 ton ya. Nah, sepanjang ini umpamanya. Berarti kalau yang ini mungkin hanya 2 ton gitulah ya umpama. Oke, sekarang kita berbicara di candle merah dulu. Ini ada orang yang menawarkan barang, yaitu penjual A datang menawarkan, lalu penjual B datang menawarkan, penjual C datang menawarkan, lalu penjual D datang menawarkan. Jadi total volume kita anggap ini beras yang tersedia sudah ada 20 ton beras yang ingin menjualkan barangnya. Lalu datanglah si pembeli A mewakili candle biru. Sedangkan pedagang A ini, dia tidak sanggup untuk membeli semua 20 ton beras ini. Dia hanya cukup, hanya mengambil sampai di sini saja gitu. Artinya beras yang ini ya, hanya termakan di sini saja.
Karena pedagang A mungkin modalnya tidak cukup untuk membeli total 20 ton, sehingga dia hanya sanggup membeli beras ini sebanyak 7 ton gitu loh. Berarti masih ada 13 ton. Jadi konsep pedagang itu begini teman-teman. Kalau barang tidak ada yang beli, otomatis si pedagang ini akan menurunkan harga. Contoh, pedagang yang pertama ini menawarkan barangnya di sini, volumenya. Lalu tidak ada seorang pun yang mau beli gitu loh. Lalu datang lagi pedagang kedua menawarkan lagi, dan pedagang ketiga nawarkan lagi. Artinya ini barang di pasar udah banyak ini ya, stoknya melimpah ruah gitu loh. Di sini hanya ada satu aja pedagang yang mau beli. Artinya masih banyak tersisa barang. Biasanya kalau barang sudah banyak tersisa, sedangkan pembelinya sedikit, karena kalau barang untuk dagangan itu kan, umpama kalau sembako, itu kan ada umurnya gitu ya, karena barang itu kalau lama kan bisa rusak. Maka sang pedagang ini, untuk mengurangi kerugiannya, nanti karena stoknya banyak, otomatis harganya jadi murah. Makanya harga jadi turun. Lihat di sini merah, turun, merah, turun, merah, turun, merah, turun. Lalu datang lagi pedagang satu di sini ya. Yang candle biru ini kita anggap pedagang satu lagi untuk membeli. Tetapi pedagang ini juga tidak bisa menghabiskan stok yang tersisa. Karena pedagang ini hanya sanggup, kita lihat di sini, levelnya hanya ngambil sampai sini aja. Lalu di sini masih ada 1, 2, 3. Makanya di sini harga turun, turun, turun. Lalu di sini datanglah pedagang lagi ya, mau beli, tapi ini harga terus turun, stok lagi banyak. Lalu pedagang di sini tidak sanggup untuk menghabiskan stok yang di atas. Nah gini, ini stok tetap tersisa. Maka disinilah karena barang banyak, yang beli sedikit, akhirnya harganya turun. Nah disinilah namanya konsep supply dan demand itu terjadi. Ataupun terjadinya ketidakseimbangan antara yang mau jual dengan yang mau beli. Inilah namanya hukum dagang, yaitu supply demand. Jadi kita harus tahu bacanya teman-teman. Lalu kalau kita lihat di sini lagi ya, kenapa ini harga bisa naik? Ya di sini. Ya karena di sini lihat suppliernya ya, stok barangnya sedikit. Sedangkan di sini pembelinya sudah mulai datang gitu loh. Jadi ini kalau saya kecilkan sedikit candlenya ya teman-teman ya. Ya, harga dari tadi ya di sini ya, kita kasih garis ya teman-teman. Kita kasih garis harga dari sini. Akhirnya di sini ada pembeli datang. Lalu di sini ketemu lagi ya sampai ke sini. Ya, di sinilah namanya perdagangan itu udah balance, udah selesai istilahnya. Karena yang menjual dengan yang membeli volumenya hampir sama. Di sinilah terjadinya harganya itu kembali normal lagi. Karena di sini dia jual, tidak ada orang beli, harga turun. Tidak ada orang jual beli, harga turun, 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 turun. Makanya setelah harga turun, turun, turun murah, sedangkan stok masih banyak, pedagang di bawah ini cerdik dia. Ya, dia mencari harga murah. Disinilah mulai mereka beli. Karena di bawah mulai beli, stok sudah makin berkurang, harga sudah mulai naik. Di sini beli lagi, stok makin susut, akhirnya akan sampai sini ke harga normal lagi. Inilah namanya sudah balance. Harga sudah seimbang. Lalu di sini ada orang jual lagi. Nah, ini si penjual datang lagi untuk menjual berasnya. Lalu di sini tidak ada yang ambil lagi. Lalu di sini ya mulailah naik. Jadi harga barang di pasar itu grafiknya ya, di forex atau di gold itu selalu begitu. Setiap dia ada turun, nanti harga akan kembali lagi ke harga semulanya. Karena nanti dia harus mengambil balance. Nah, ini mungkin ada harapan nih harga akan naik lagi, mencapai balance ini. Kalau pembelinya itu sudah membeli sampai di sini, kemungkinan harga nanti setelah itu nanti dia akan koreksi dulu ke sini. Lalu kalau umpamanya pembeli lebih banyak, nanti secara otomatis dia akan naik ke atas ini, akan menembus ke level keseimbangan. Nah, jadi begitulah caranya ya teman-teman untuk menganalisa market. Jadi biasanya kalau harga itu turun terus atau naik terus, itu namanya tidak sesuai lagi, tidak balance lagi.
maka nanti harga akan mencari keseimbangan baru. Mungkin itu saja ya teman-teman, buat kita semua agar kita bisa lebih tercerahkan. Cukup sekian, dan terima kasih ya.